Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Jumpa lagi dengan saya Saiful Amar dalam program Mutiara Iman yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang urgensi sholat dan juga rahasia subuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Salat adalah sebuah ritus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat ini merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan hablum minallah, yang akan menghindarkan sifat-sifat buruk dalam diri kita, terutama adalah sifat sombong. Karena sifat sombong ini merupakan sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana iblis yang tidak mau bersujud. Oleh karena itu, sholat ini menjadi sebuah cara kita untuk menundukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah penghambaan. Salat merupakan sebuah dimensi di mana ucapan syukur seorang hamba yang tidak hanya dibuktikan dengan ucapan saja, tapi juga diaplikasikan melalui sebuah gerakan ataupun perilaku. Perintah salat sudah cukup sangat banyak sekali di Al-Quran ataupun Al-Hadis, di mana di Al-Quran diulang sebanyak kurang lebih 82 kali dengan derivasi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah alladzina yuqimunas shalah, ataupun dengan kata-kata lain wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sholat ini menjadi sebuah nilai yang utama yang menjadi pembeda di antara amaliyah-amaliyah yang lain. Rasulullah mengingatkan bahwa sholat kita ini bisa menjadi sebuah cerminan baik dan buruknya sebuah amaliyah kita. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in soluhat soluha sa'ira amali, wa in fasadat fasada sa'ira amali. Hal yang pertama nanti akan dihisab dari seorang hamba adalah bagaimana dia meninggalkan ataupun menjalankan sholatnya. Jika diindikasikan bahwa sholatnya bagus, maka kemungkinan sholat-sholat yang lain juga akan menjadi nilai-nilai bagus, ataupun perilaku-perilaku yang lain akan menjadi nilai bagus. Tetapi kalau sholatnya masih belum istiqamah ataupun masih dengan bermalas-malasan, maka akan dinilai juga bahwa amalan selain itu juga akan dinilai sebagai sesuatu dengan indikator sholatnya itu sendiri. Bahkan sholat itu mampu menjadi sebuah penghalang dari sebuah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan sebuah permasalahan hidup, ketika mendapatkan sebuah kegalauan, ketika mendapatkan sebuah masalah, maka salah satu solusinya adalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan Rasulullah selalu menunggu antara waktu azan dengan waktu azan yang lain. Dikatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal arihna fis shalah, ya Bilal arihna fis shalat. Wahai Bilal, ini sudah waktunya mendekati sholat. Ayo cepat untuk berazan supaya saya bisa bertemu dengan Rabbku, supaya aku bisa bertemu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan sebuah solusi menjalani problematika hidup adalah dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan dikatakan wa ju'ilat as-salatu qurratu ain. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah au kama qala. Dijadikan sebagai penghibur dari sesuatu permasalahan hidup adalah ketika Rasulullah sedang sholat. Sholat ini menjadi sebuah tengarai. Ketika kita memiliki masalah, maka bisa diselesaikan salah satunya dengan berdoa. Karena intinya sholat itu adalah berdoa. As-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan hidup, ekonomi, permasalahan hidup rumah tangga, permasalahan hidup yang berkaitan tentang sosial, kiri dan kanan, permasalahan hidup yang berkaitan tentang sosial, entah itu dengan tetangga misalnya, ataupun dengan orang lain, atau cobaan hidup yang begitu besarnya, ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan meyakinkan kepada diri kita bahwa ada Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Kita hempaskan sajadah kita, kita gelar sajadah kita untuk tunduk kepada Allah yang merupakan akan menjadi solusi bahwa masalah besar masih ada Allah yang lebih besar. Salah satunya adalah dengan sholat itu sendiri. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada yang selalu di hati, sholat bisa menjadikan sebuah penghambaan kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mendekatkan diri komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ritus-ritus amaliyah, melalui takbiratul ihram sampai juga dengan salam, juga mampu menjadi salah satu dari problematika yang kita hadapi menjadi solusi itu sendiri. Karena sholat ini menjadi salah satu dari ikatan kita dengan Allah, kekuatan spiritual kita dengan Allah yang akan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana dulu. Kita akan membahas lebih jauh lagi tentang urgensi sholat yang menjadi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan solusi dari problematika kehidupan kita. Masih bersama saya dengan Saiful Amar yang akan membahas tema yang sebelumnya, yaitu urgensi sholat dan juga pentingnya subuh, yang mana tadi masih ada kaitannya tentang sholat adalah komunikasi kita dengan Allah dan menjadi sumber solusi dari permasalahan hidup itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan bahwa ada nilai-nilai yang tersembunyi dalam sholat ataupun aktivitas-aktivitas gerakan-gerakannya, ataupun waktunya, ataupun ucapan-ucapan yang diucapkan oleh musolli dalam sholat itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana sholat subuh menjadi sebuah tolok ukur bagaimana manajemen seseorang ataupun problematika hidup seseorang ketika menghadapi sebuah permasalahan bisa menjadi sebuah nilai-nilai yang melegakan ataupun menjadi hilangnya hal-hal yang negatif dalam diri ataupun permasalahan itu sendiri. Sholat subuh menjadi sebuah penanda dengan keunikan-keunikan yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam salah satu ayatnya di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu solat-solat dan juga wabil khusus sholawatil wusta. Apa ini sholatil wusta? Imam Asy-Syafi'i memberikan sebuah tafsiran bahwa sholatul wusta ini yang jangan sampai ditinggalkan atau yang menjadi sebuah perhatian. Ada ulama yang mengatakan sholatul asr. Ketika Imam Syafi'i menafsirkan bahwa ini termasuk sholat subuh, Sayyidah Aisyah juga menggarisbawahi bahwa sholatul wusta ini adalah sholat subuh. Wala ya'tunas sholata illa wahum kusala. Mereka tidak mendatangi sholat-sholat kecuali mereka dalam kondisi yang bermalas-malasan. Sholat subuh menjadi sebuah ikatan cerminan bahwa dia ini memiliki komitmen yang kuat sebagai seorang muslim. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa dia sholat bardain dalam dua keadaan dingin, Isya dan subuh, maka Allah akan menjanjikan baginya surga. Atau dalam hadis lain, man shallal bardain fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa menunaikan sholat, wabil khusus secara berjamaah, Isya dan juga subuh, maka Allah akan menggaransi baginya fi dhimmatillah, dalam tanggungan Allah, dalam garansi Allah Subhanahu wa taala. Dan garansi Allah ini melebihi garansi-garansi yang lain. Kalau ibarat kita ini punya BPJS ataupun punya jaminan kesehatan apapun, itu hanya di cover beberapa saja sudah kita bahagia. Akan tetapi ini adalah dalam jaminan Allah, dalam garansi Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa sholat fajar, sholat subuh itu lebih utama daripada dunia seisinya. Dan barang siapa menunaikan sholat subuh, maka seolah-olah dia sudah menunaikan sholat sepanjang malam. Man sholla as-subha faka'annama shollal laila kullaha. Bagaimana waktu subuh ini menjadi sebuah cerminan rahasia dengan keutamaan-keutamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Apa sebenarnya yang menjadi pembeda sholat subuh di antara sholat-sholat yang lain? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah sholat subuh ini atau waktu subuh wabil khusus menjadi sebuah penanda antara yang hak dan yang batil. Yang dikatakan dalam Al-Quran secara historikalnya adalah banyak umat-umat pada zaman dahulu dihancurkan oleh Allah, disiksa oleh Allah pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Dalam ayatnya dikatakan فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Pada waktu subuh ada kata فَأَصْبَحُوا, mereka dihancurkan, hanya tinggal rumah-rumah mereka. Kaum 'Ad ketika tidak beriman kepada seorang nabi, kemudian buminya diangkat, kemudian dibalikkan kembali, dikatakan fa'asbahu, ada kata-kata subuh. Kemudian kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum, ketika dilempari batu oleh Allah Subhanahu wa taala dari batu-batu neraka, dikatakan dalam Al-Qur'an yaitu fa'asbahu la yura illa masakinuhum, atau dalam ayat lain dikatakan bahwa fa'asbahu fi diyarihim jathimi, mereka di rumah mereka dalam kondisi yang porak-poranda juga pada waktu subuh. Selain itu, subuh juga menjadi penanda bagaimana umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi Nuh alaihissalam,
ketika diluluh lantakkan dengan banjir, mereka juga pada waktu subuh. Alaisa subhu biqarib, kata Allah dalam Al-Qur'annya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini dengan data-data keunikan sholat subuh yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang akan lebih giat lagi untuk menunaikan sholat, wabil khusus pada waktu pagi hari sebagai cerminan seorang muslim itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Saiful Amar, masih dalam tema kajian urgensi sholat. Diulangi lagi Mas, Mbak. Sorry. Oke, Mutiara Iman. Oke, langsung. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, saudara Kompas TV yang selalu di hati, kembali lagi masih bersama saya dengan Saiful Amar dalam program Mutiara Hati. Mutiara Iman lah kan? Iman loh, andanya Mutiara Iman. Soalnya tadi sudah hati ya, ini ke bawah itu. Oke, Mutiara Iman. Oke, langsung berarti ya, Mbak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, kembali lagi bersama saya Saiful Amar, masih dalam program Mutiara Iman yang membahas tentang urgensi sholat dan juga rahasia subuh. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, melanjutkan keunikan dari waktu subuh ataupun sholat subuh itu sendiri. Selain daripada secara historikal, sholat subuh memiliki keunikan, yaitu umat-umat terdahulu juga dihancurkan pada waktu subuh ketika mereka dalam kondisi lalai, ketika mereka dalam kondisi terlelap, ketika mereka dalam kondisi tertidur. Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, membuka kota Makkah, juga dalam waktu subuh. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian selanjutnya, kenapa waktu subuh ini menjadi sesuatu yang unik? Yang kedua adalah waktunya yang berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Ketika waktu sholat itu berhimpitan dengan sholat-sholat yang lain, maka waktu subuh memiliki waktu yang berbeda. Waktu zuhur, maka habisnya adalah mendekati waktu asar, ataupun waktu asar habisnya adalah mepet dengan waktu maghrib, dan juga maghrib selesainya adalah ketika berhimpitan dengan waktu Isya. Begitupun juga Isya. Akan tetapi waktu subuh ini memiliki waktu yang berbeda, di mana habisnya adalah bukan mendekati waktu zuhur, tidak, akan tetapi ketika sudah munculnya matahari ataupun tulu'us syamsi, maka disitulah tantangan dengan alokasi waktu yang sangat sedikit, alokasi waktu yang sangat tidak begitu panjang, menjadi sebuah komitmen seorang muslim apakah bisa menjalankannya dengan penuh ketekunan dan juga penuh tanggung jawab. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sahabat Kompas TV yang selalu di hati, waktu subuh menjadi sebuah penanda di mana juga waktu yang tidak bisa dijamak dan dikosor dalam sholatnya. Ketika waktu zuhur bisa dijamak dan dikosor dengan waktu asar. Kemudian waktu maghrib bisa dijamak takdim ataupun takhir dengan waktu isya. Maka sholat subuh ini berdiri sendiri dengan adzan yang berbeda juga, dengan mengatakan as-salatu khairum minan naum, yang tidak ada dalam sholat-sholat yang lain. Jadi waktu subuh ini dengan waktu yang sangat simple, ini memberikan tantangan apakah kita ini menunaikan dengan baik atau tidak, apakah kita ini muslim sejati atau tidak,
Apakah kita orang mukmin atau munafik, kata Rasulullah, adalah bagaimana cara kita mampu menjaga sholat subuh kita. Bahkan mungkin dalam berbagai problematika hidup, barangkali kita belum menjaga sholat subuh kita dengan baik. Barangkali hal-hal yang menimpa diri kita ataupun persoalan-persoalan yang ada di kiri kanan kita, barangkali kita belum menunaikan sholat subuh dengan baik. Karena subuh dikatakan adalah waktu merencanakan. Karena subuh ini adalah waktu yang utama. Selain di waktu yang secara kesehatan ini memiliki oksigen yang cukup sangat bagus untuk bertafakur, dan juga di mana turunnya rizki yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantian malaikat siang dan juga malam ketika membagi rizki juga pada waktu subuh untuk merencanakan. Sedangkan adzannya juga memiliki karakter yang berbeda, bahwa sholat itu lebih utama daripada tidur. Di mana kita dalam kondisi sedang malas, di mana kondisi dengan tidur yang sangat terlelap, di mana kita dalam posisi yang sangat PW atau posisi wenak. Dalam kondisi kelelehan ini kita dituntut dengan tanggung jawab untuk menunaikan sholat yang bernama sholat subuh. Bahkan dalam Imam Syafi'i, sholat yang hanya ada doa kunutnya itu sholat subuh. Ya mungkin ada di sebuah kasuistik, orang sholat subuhnya itu jam 7 ketika sudah tulu isyams, maka boleh sholat tapi dengan qadha. Ada istilah bahwa ada orang sholat duha seolah-olah jam 7 pagi tapi dengan kunut. Ada gula, ada semut, kelihatannya pakai sholat duha tapi ada kunutnya lah, kayak gitu. Ini bukan menjadi cerminan seorang muslim yang mampu memanage waktu dengan baik. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga sholat kita, wabil khusus menjaga sholat subuh kita. Karena orang yang mampu menjaga sholat subuhnya, maka sholat-sholat yang lain akan menjadi baik. Akan tetapi ketika sholat duhur kita baik, belum tentu sholat subuh kita baik. Kalaupun sholat maghrib kita baik, belum tentu sholat subuh kita baik. Karena tidak bisa menjadi ukuran. Akan tetapi ketika sholat subuh kita baik, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan timingnya, sesuai dengan tantangan yang ada, sesuai dengan manajemen waktu yang ada, kemudian dilaksanakan dengan berjamaah, maka insya Allah sholat-sholat yang lain pasti akan terjaga. Akan tetapi ketika kita menjalankan sholat yang lain, belum tentu sholat-sholat yang menjadi patokan itu menjadi bagus dan tidaknya sholat subuh itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu ada dalam hati, sebagai penutup, bahwa kekuatan seorang muslim itu bisa dilihat bagaimana jamaah sof-sof sholat subuhnya itu sebanyak sholat Jumatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fatih ketika membuka Konstantinopel, beliau mengatakan bahwa kemajuan umat Islam, kebangkitan umat Islam, salah satunya bisa ditengarai ketika jamaah sof-sofnya sholat subuh yang ada di masjid itu sebanyak sholat Jumatnya. Maka itu adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh seorang muslim dalam memanage waktu, dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyelesaikan berbagai macam solusi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian semoga kita mendapatkan inspirasi untuk selalu menunaikan ibadah sholat kita, karena menjadi sebuah penghubung kita dengan Allah, wabil khusus menjadi rahasia pagi dengan sholat subuh kita yang akan selalu terjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Kompas TV, saudara Kompas TV yang selalu di hati, masih berjumpa lagi dengan saya Saiful Amar dalam program Mutiara Iman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan pembahasan-pembahasan kajian agama yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Mohon undur diri dan juga mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam ucapan ataupun perbuatan. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.